teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan nambah vocab baru ya tentang narsisis. Mungkin ada yang udah pernah dengar gitu ya, istilah namanya stonewalling. Nambahin vocab kamus NPD kita gitu ya. Untuk kalian yang udah tahu istilah silent treatment, ya mungkin ini masih relate gitu ya guys. Jadi apa sih stonewalling itu ya teman-teman? Stonewalling adalah salah satu perilaku yang dilakukan untuk meminimalisir orang dengan cara menarik diri dari pembicaraan, menolak dan memberi gestur, menghindari interaksi dan argumen serta diskusi apapun. Nah, kalau yang berkaitan dengan narsisis, stonewalling ini dilakukan terutama kalau supply itu lagi butuh jawaban, lagi butuh closure, lagi butuh penjelasan. Terutama jika Anda ingin menanyakan sesuatu, karena tentu hubungan yang membingungkan, nggak pasti, penuh dengan insecurity, penuh dengan drama, itu akan timbul banyak pertanyaan. Nah, untuk kita menjadi tenang dan damai, kita kan butuh namanya closure gitu ya. Nah, ketika ini membutuhkan closure, narsisis sering melakukan istilah stonewalling ini gitu ya. Akibatnya membuat hubungan kalian itu menjadi secara emosional itu jadi jauh dan akan menimbulkan perasaan kesepian di dalam sebuah hubungan karena nggak pernah mendapatkan closure gitu ya, atau kesimpulan atau sebuah jawaban yang melegakan gitu ya. Unsur kandungan dari stonewalling itu sendiri adalah ada mengandung amarah, ada juga dendam, kritik, dan pola defensif gitu ya. Terus apa dong bedanya dengan silent treatment gitu ya? Nah, kalau silent treatment itu kan kayak bentuk dari respon yang diam, ngilang, ghosting, no kontak gitu ya, pada momen tertentu yang dalam case narsis itu tujuannya untuk menghukum. Biasanya ketika tidak berada dalam satu ruangan gitu ya, sehingga supply ini akan khawatir, mencari-cari dan wondering kenapa kok dia nggak balas aku, kenapa kok dia nggak jawab gitu ya. Sedangkan stonewall itu bisa terjadi ketika kita berada dalam satu ruangan dengan seorang narsisis, namun meminimalisir keberadaan orang tersebut dengan cara mengurus harga dirinya, kayak nggak dianggap gitu ya. Nggak selalu didiamkan tanpa kata-kata, tapi bisa juga dengan kata-kata, menjauh, gestur tubuh menolak. Walaupun kadang bisa dilakukan oleh orang normal, kadang kan kita bisa juga sedang overload, emotionally overload, dan kita lagi nggak posisi mood atau posisi terbaik kita untuk berkomunikasi dalam jangka waktu tertentu itu gitu ya. Bedanya kalau dalam case narsisis ini digunakan untuk mengurus jati diri korban. Gimana sih rasanya orang kalau nggak dianggap gitu ya. Dan setiap topik yang diangkat menurut kalian itu penting banget untuk demi kelegaan kalian atau jawaban gitu ya. Tapi ini jadi terkesan nggak penting banget atau di diskon perasaan kalian gitu ya. Nah, stonewalling ini digunakan sebagai metode untuk melakukan kontrol gitu ya. Nah, sering juga disertai dengan gaslighting. Jadi kalian malah jadi overreacting, malah kalian yang kayak terkesan gila gitu ya. Terkesan nanya terus, terkesan haus akan jawaban, terkesan rese, terkesan ribet gitu ya. Gimana sih contoh perilaku konkret fenomena atau ketika narsis melakukan stonewalling gitu ya? Nomor 1, bisa secara random langsung pergi ketika kalian ngajak ngomong, kayak langsung pergi aja gitu, kayak langsung ngeloyor aja gitu kan. Kemudian nomor 2, pernah nggak kalian ngerasa kayak ada yang pengen kalian omongin banget, penting, tapi dia malah kayak sok-sokan sibuk dan kayak nggak mau diganggu gitu ya. Terus ada muncul kalimat, lu nggak lihat nih gue lagi nonton, lu nggak lihat gue lagi sibuk, lu nggak lihat gue lagi kerja. Nah, jadi kayak langsung defensif, membuat kalian aduh kayaknya nggak jadi ngomong deh. Kemudian yang ketiga, stonewalling itu juga dalam arti nggak memberi celah untuk berdiskusi atau membahas apa yang menjadi concern kalian gitu ya. Dengan kalimat-kalimat ketika kita ngomong dan comes up with the topic yang menurut kalian penting, dia langsung kayak, dah lah nggak penting banget sih, gue tuh capek banget sumpah, gue tuh capek, lu kenapa sih gitu. Jadi kayak ibaratnya sebelum kita ngomong juga kita langsung menarik diri, kayak ketika dibilang
lu tuh ngapain sih gitu kan, jadi langsung kayak kita males gitu ya. Yang keempat, stonewalling itu bisa juga dengan menjawab seadanya gitu ya, dengan cenderung merendahkan, kayak misalkan lu tau gak sih, lu tuh orangnya ribet banget, terus dengan lo kayak gini tuh lu ngeganggu gua gitu. Jadi ketika kalian merasa ditolak dengan kalimat seperti itu, dia itu menjawab tapi sebenarnya kayak nyakitin juga gitu kan. Kemudian yang nomor 5 itu bisa juga stonewalling dengan menolak tegas atau mendeklar, udah gua nggak ngomong-ngomong, udahlah nggak usah dibahas gitu ya, langsung kayak shut the door, kayak udah no, nggak mau bahas itu. Kemudian yang nomor 6 bisa juga melakukan stonewalling itu dengan ngejawab tapi kayak nggak niat atau flat, ya fine, oke. Jadi kayak cuman ngeiyain doang tapi tidak memberikan jawaban yang melegakan kalian. Yang nomor 7, kalian ngomong baik-baik, nanyain sebenarnya kemarin tuh kamu kenapa sih, kamu tuh kemana, kamu tuh sebenarnya waktu itu kejadiannya seperti apa gitu. Kalian ngomong langsung dipotong, tidak didengarkan, atau bahkan dibuat lelucon gitu, kayak pura-pura nggak denger. Hah, apa gua nggak denger, lu tuh ngomong apa sih, lu ngomong apaan sih, nggak jelas banget gitu. Jadi kayak make a joke on you gitu kan, padahal lu ngerasa ini penting banget soalnya gua worry dan gua butuh kelegaan gitu. Kemudian yang nomor 8 itu mendeflect kembali kepada kita gitu ya, kayak dengan kalimat ya udah lu pikir sendiri gitu, atau kalimat kalau menurut lu kayak gitu ya udah. Jadi kayak dia tidak mau memberikan jawaban, tapi ketika kita nanya dan kita emang bener lu melakukan ini, dan dia akan menjawab ya kalau menurut lu begitu ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak tidak memberikan two-way communication, tapi malah kayak membuat kita menelan ludah kita sendiri gitu ya. Tapi itu sebenarnya stonewalling yang kayak gitu itu kayak manipulatif ya, membuat kita jadi stuck gitu, kayak lu pikir sendirilah. Jadi kayak kita akan balik lagi menelan ludah kita sendiri gitu kan. Nah teman-teman, dari nomor 1 sampai 8 ini mungkin kalian pasti pernah ngalamin gitu ya, apalagi kalau kalian berhubungan dengan narsisis. Nah efeknya itu kita merasa capek, kita merasa kayak nggak dianggap, kita merasa dikecilkan. Nah stonewalling ini berbahaya banget kalau kita berada satu tempat tinggal, satu rumah, ketemu terus, tapi kita mengalami ini terus-terusan. Akhirnya kita merasa jadi kayak hubungan itu jauh, dan kayak bisa dibilang ya kita tidak akan mendapatkan jawaban atau tidak akan mendapatkan sebuah kelegaan yang kita butuhin, dan selalu berada di zona bingung itu. Nah stonewalling ini salah satu perilaku narsisis yang dikombinasi dengan banyak perilaku lainnya ya, kayak silent treatment, gaslighting, blame shifting. Itu pasti kombinasi dari toolboxnya seorang narsisis gitu ya. Nah jadi itu dia tadi teman-teman tentang istilah stonewalling dan beberapa contoh-contohnya. Mungkin kalian ada yang beberapa ngalamin, dan juga pasti dikombinasi dengan beberapa perilaku narsisistik lainnya seperti silent treatment, gaslighting, mirroring, blame shifting gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami ini, kalian tahu bahwa itu salah satu perilaku control, power and control yang abusive yang digunakan dengan kombinasi perilaku lainnya tadi, supaya jati diri kita itu semakin tergerus, kita semakin hopeless, artinya kayak kita semakin stuck gitu ya, kita semakin bingung dan kita akan merasa buntu gitu ya. Semoga wawasan ini bermanfaat buat kalian. Aku thank you banget buat semua yang mau mampir ke video ini, yang mau like, comment, subscribe gitu ya teman-teman. Lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.